Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Okta dalam Dialog Lugas. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari politisi, yakni Bapak Bustami Zainuddin sebagai Wakil Ketua Komite 2 DPD RI. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mbak Okta, pemirsa Buana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Gimana Bapak? Kita tetap patuhi protokol kesehatan ya Bapak, demi kesehatan bersama-sama. Baik, kali ini Bapak sebagai, kita langsung aja masuk ke dalam sesi pertanyaan kita ya Bapak. Ya, Mbak. Kita bincang-bincang terkait apa yang ada di Provinsi Lampung dan sebagai peranan Bapak sebagai DPD RI. Betul. Baik Bapak, sebelum ke topik pembahasan, kita akan membahas apa sebenarnya fungsi dan peranan DPD RI yang mungkin belum masyarakat tahu. Ya. Silakan Bapak. Makasih Mbak Okta dan pemirsa sekalian. Terima kasih nih hari ini kita bisa bersua melalui media Buana TV. Jadi memang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, benar. Jadi amandemen pertama pada tahun 2004 yang lalu, ya, bangsa ini telah melahirkan sebuah lembaga perwakilan daerah yang disebut dengan DPD. DPD ini dulu asal muasalnya sebenarnya dirancang dari tahun 45 ya. Jadi saat kita dulu merancang adanya Republik Indonesia Serikat, itulah yang terjadi seperti di Amerika. Di Amerika itu ada dua lembaga tinggi negara mereka, perwakilan rakyat, ada namanya majelis tinggi yang disebut dengan kayak seperti kita ini, perwakilan daerah. Ada yang majelis rendah namanya DPR, wakil rakyat. Namun dalam perjalanannya perubahan menjadi NKRI, kemudian kemudian lanjut semasa Orde Baru, kita tidak mengenal Dewan Perwakilan Daerah, tapi adanya utusan daerah. Nah, reformasi tahun 99, kemudian lahirlah wacana pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Akhirnya pada tahun 2004 terbentuk. Pertama, fungsi utama kita sebenarnya ada tiga ya. Pertama di bidang legislasi. Legislasi itu pembuat undang-undang. Yang kedua adalah budgeting, anggaran. Yang ketiga adalah pengawasan. Nah, namun posisi budgeting dan legislasi kita itu memang di dalam undang-undang yang ada, kewenangan kita itu masih dibatasi ya. Kita hanya diminta pertimbangan, kemudian melakukan kajian-kajian, belum sampai taraf pemutusan, karena keputusan undang-undang itu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Namun keputusan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka amandemen itu diputuskan bersama DPD dan DPR yang tergabung dalam wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi fungsi-fungsi kita berkaitan dengan tadi tugas pengawasan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 22D disebut kita itu lingkup kerjanya adalah di bidang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam berkaitan dengan kepentingan daerah ya. Kemudian soal penggabungan dan pemekaran daerah. Kemudian soal pendidikan, kesehatan, ya. Kita tidak masuk dalam urusan luar negeri yang begitu-begitu ya. Tetapi kita lebih kepada yang saya bilang tadi. Nah, DPD itu di dalam undang-undangnya itu adalah wakil daerah dalam arti representatif daerah. Jadi kita ini independen, ya, bukan utusan partai politik, walaupun kita sebagian besar itu dari para politisi ya. Kita punya induk nih, rata-rata kita punya induk organisasi partai politik yang ada di Indonesia, tapi kita bukan utusan partai politik, karena utusan partai politik ada di DPR. Nah, kita ditugaskan oleh partai kita masing-masing untuk mewakili daerah. Nah, oleh karenanya, karena ini adalah sebuah lembaga aspirasi daerah, tentu masyarakat
harus gunakan juga nih lembaga tinggi ini, karena sayang ya, Lampung ini sendiri punya 20 anggota DPR dan 4 anggota DPD. Bayangkan kalau 24 kekuatan anggota yang ada ini, DPR dan DPD ini, bisa membantu pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal dan menjembatani program-program di pusat, saya pikir tidak ada hambatan apapun yang akan pemerintah daerah maupun provinsi maupun kabupaten kota yang mereka temukan, asal ya ajak bekerja sama gitu. Ayo digunakan gitu loh. Karena ya terkadang kan pemerintah kabupaten kota kesulitan gitu, kok program ini sulit. Ya carilah kita-kita ya. Ya, kita bukan tidak mau proaktif ya, tetapi rasanya kan kebutuhan itu kan adanya di teman-teman di daerah. Benar. Ya, para bupati, wali kota dan gubernur, ya dia harus sebenarnya proaktif lah ya, karena kita kan kalau sudah jadi DPR RI itu, udah ada RI di ujungnya, kita sudah bicara republik. Benar sekali. Jadi bukan hanya bicara hanya Lampung. Nah, oleh karenanya tidak salahnya apabila komunikasi, silaturahmi, koordinasi itu harus dibangun antara DPR, DPD dan pemerintah daerah. Iya, benar. Seperti itu. Baik, terkait fungsi peranan sebagai wakil ketua DPD RI, kan ada salah satu dari 3 poin yang tadi kita bahas, yaitu fungsi pengawasan. Nah, kembali lagi kemarin pada beberapa hari lalu Bapak melakukan reses. Bagaimana tanggapan Bapak terkait program vaksinasi dan penerapan PPKM di Provinsi Lampung khususnya? Terima kasih. Jadi saya ini kebetulan pimpinan di Komite 2. Iya. Jadi kalau DPR RI itu punya komisi 1, 2, 3 sampai 11 ya mereka ya. Kalau DPR RI ini, DPD RI ini komite 1, 2, 3, 4. Kebetulan dari Lampung ini yang hanya jadi pimpinan komite itu saya, Komite 2. Komite 2 ini leading sektornya itu ada hampir 13 ya, di mana leading sektor mitra kerja kita Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan Kehutanan, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian KKP ya, urusan ikan ini, kelautan dan perikanan, perindustrian, Kementerian Perdagangan, Perhubungan, Kementerian PU, BUMN, investasi, dan BNPB. Nah, BNPB ini Badan Penanggulangan Bencana ya. Benar. Nah, kebetulan kan Indonesia ini, bukan kebetulan ya, Indonesia sedang menghadapi sebuah wadah bencana ya. Bencana non alam, yaitu pandemi COVID-19. Jadi kita kemarin berkunjung di institusi TNI, Polri bersama dengan anggota Komisi 8. Jadi dalam rangka kita koordinasi, karena TNI Polri sendiri diberikan tugas oleh Presiden dalam rangka mengatasi COVID-19 ini. Kan banyak hal yang harus dilakukan. Selain protokol kesehatan ini harus ada yang mengelolanya, yang menjaganya, ada petugasnya, ya, mengingatkan lah. Ini petugas konteksnya untuk mengingatkan ya, pasang masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini kan harus ada petugas yang diberi mandat. Juga dalam rangka imunisasinya, yaitu vaksin yang sedang sekarang lagi digalakkan di Provinsi Lampung, karena Lampung sendiri sangat kecil ya, dari hampir 10 juta penduduk Lampung barangkali ya. Ya, kemarin baru dapat vaksin itu cuma 222.000 ya. Berarti ada hampir yang diminta Pak Gubernur kemarin 12 ribuan sekian ya. Benar. 12 juta ya, 12 juta dosis vaksin. Nah, begitu juga pembagian daripada bantuan sosial ya. Jadi pemerintah pusat ini punya bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, yaitu bantuan misalnya untuk rakyat prasejahtera, PKH namanya ya.
Kemudian juga ada BLT yang nilainya tidak kurang dari hampir 3 triliun untuk Provinsi Lampung. Jadi nilainya bukan nilai yang itu kecil. Itu nilai fantastis. Iya, oleh karena itu saya kemarin sama Komisi 5 menyampaikan, Komisi 8 menyampaikan, ya kita minta juga tolong teman-teman di kepolisian untuk juga memantau, memonitor ini. Iya. Karena banyak kejadian orang yang berhak nggak dapat, yang tidak berhak justru dapat. Iya. Karena apa? Karena pendataan yang tidak update ya. Update, banyak karena kan ada yang sudah meninggal masih juga dapat, iya, dan lain-lainnya. Ada juga yang hanya muternya di lingkungan itu saja, yang di ujung-ujung nggak kelihatan warganya. Nah ini karena apa? Instrumen polisi khususnya itu sampai di tingkat desa dan kelurahan, mereka punya babin kamtib, yeah, Mas ya, yang bisa membantu aparatur ya untuk ya, karena juga barang ini kalau dibawa terus ada yang mengganggu ya, ada pencurian, yeah, nah itu juga sia-sia. Nah begitu juga selain bantuan sosial yang kita sampaikan kepada pihak kepolisian, juga kita mengapresiasi ya tindakan dari kepolisian kita untuk mengkoordinir ya stakeholder yang ada di Lampung ini untuk berpartisipasi. Iya. Ya kami juga kemarin sangat salut, bangga kepada Pak Kapolda sudah melakukan hal-hal yang memang ya itu yang bisa dilakukan untuk bergotong royong. Ya sudah mampu mengkoordinir teman-teman yang berusaha di Lampung ini untuk bisa memberikan sumbangsih ya dalam bentuk sembako, paket, yeah, sembako 83.000 kemarin paket. Kemudian kemarin juga kita saksikan itu ada beras 100 ton, yeah, dari perusahaan. Nah sebenarnya itu alat pemantik yang lain ya, karena jujur barang ini berapapun yang diberikan kepada masyarakat pasti kurang. Benar sekali. Ya, oleh karenanya partisipasi masyarakat luas itu menjadi penting. Benar. Yang kelebihan beras berkarung-karung di rumahnya, ayolah ayo kita bagi sisihkan ya. Benar sekali, Pak. Begitu juga yang punya apa namanya kebiasaan mungkin makan itu berlebih ya, bisa. Benar. Ini saatnya kita berbagi ya. Benar, Pak. Dan kita juga minta kemarin ya, ini di masa pandemi ini pemerintah ini sudah bekerja keras ya, saya lihat sudah bekerja pontang-panting siang malam ya. Kasihan kadang-kadang kita melihat aparat ya, polisi, TNI, petugas-petugas pemerintah itu berjaga di mana-mana. Iya. Ya kita juga harus apa ya, empati lah ya kepada aparat ya, supaya ini kan kita ini nggak diminta, bukan diminta duit untuk menjalankan prokes saja, iya, sebenarnya ya, untuk jaga jarak demi keselamatan bersama. Iya. Nah, coba tolong itu dijalankan. Yang kedua, ini kan banyak hoak yang justru akan membuat kacau ya, iya, macam-macam saja isu-isu yang muncul. Nah, kita juga minta untuk ya mewaspadai ada oknum-oknum yang katakanlah menumpangi krisis ini, iya, krisis pandemi ini. Ya kan kita sudah lihat di TV itu ya, banyak yang bicara soal mengkritisi pemerintah, tapi arah-arahnya urusannya lain, iya, urusannya apa namanya, untuk kepentingan kelompok, katakanlah yeah, oh penurunan presiden, ini apa maksudnya ini? Nah jadi kita juga minta sama Pak Kapolda ini untuk diwaspadai ya, supaya upaya-upaya yang dilakukan oleh presiden yang lagi kerja keras ini ya bisa sesuai dengan target program, khususnya untuk vaksin. Selesai vaksin ya insya Allah lah kita semua sehat gitu ya. Iya benar. Ya presiden nggak mungkin lah mau ini sakit terus, karena duit ini kayak ngegaramin laut ya. Ini pandemi ini kayak ngegaramin laut, yang tadinya harus untuk jalan kita sudah beres, iya, tol kita sudah beres, pembangunan ini ya sia-sia ini semua hanya untuk beli vaksin. Iya benar. Bayangkan coba. Benar, harusnya kita gotong royong nih. Ya kita apresiasi lah ya, ada beberapa komunitas yang melakukan doa bersama, berupaya bergotong royong. Saya harus diapresiasi. Harus ada kesadaran dari masyarakatnya buat sama-sama menuntaskan pandemi ini. Baik Pak, menurut
tanggapan Bapak pribadi tentang PPKM yang ada di Provinsi Lampung ini, menurut Bapak sudah tepat atau belum dalam menekan penyebaran COVID-19? Ya, jadi kata kuncinya pemerintah harus jujur ya dalam memberikan data. Iya. Yang kedua, ya kita nggak usah malu dan untuk mengungkap kebenaran. Kalau memang datanya memang ada, katakanlah varian Delta itu ada di Lampung, kematian itu banyak akibat pandemi. Justru dengan cara kita mengungkap itu semua, dengan kita memperbanyak testing ya. Ini kan ada 3 hal yang harus dilakukan: testing, tracing, dan treatment. Iya, benar. Kita ini memang agak, saya lihat di daerah kita ini testingnya yang masih kurang. Jadi karena jumlah penduduk testingnya sedikit, yang meninggal banyak, jadi akhirnya faktor daripada penilaian banyaknya kematian di Lampung itu seolah-olah Lampung ini yang terbesar kedua setelah Jawa Timur. Banyak lonjakan. Kenapa banyak? Karena yang di testing sedikit. Coba kalau testingnya banyak sebanding dengan yang meninggal kan pasti sedikit. Kita ini kan testingnya sedikit sehingga meninggalnya banyak. Pas yang di testing dibagi yang meninggal, ya pasti keluarnya besar. Iya, benar Bapak. Tapi kalau testingnya yang kita penduduk kita misalnya 8 juta, 9 juta, coba di testing 5 juta orang, mungkin nggak ada sepernya ini jumlahnya yang kematian ini. Benar nggak kira-kira? Benar. Tapi karena testingnya dikit ya otomatis pembaginya besar jadinya. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya teman-teman kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, tolonglah anggaran-anggaran yang memang sudah disiapkan untuk refocusing ini ya sebanyak-banyaknya lah untuk apa? Mengadakan testing itu. Saya juga kadang-kadang agak bingung juga ya. Orang misalnya pesta, banyak kerumunan, tapi harusnya kan di testing itu. Orang yang kumpul itu. Ini kan cuma dibubarin aja. Pertanyaan kita, apakah yang datang itu tidak mungkin dia terpapar? Iya, benar Bapak. Jadi harus ditelusuri. Iya, harusnya kan waktu dia datang tuh mumpung orang kumpul ya dites aja semua di situ. Yang ada, yang kena langsung ini kan gimana coba ya mau melakukan itu nggak ada alatnya, karena nggak ada, harusnya kan ya dipersiapkan oleh pemerintah daerah ya untuk supaya alat itu ada di mana-mana. Saya aja bawa sendiri alat itu, beli kok saya nyolok sendiri karena untuk kesehatan saya loh. Benar. Saya sendiri punya alat itu, tinggal dicolok kok alatnya, tapi mahal kan. Nah itulah gunanya APBD yang refocusing. Ya hari ini kita ya harus kita puasa, hari ini nggak ada proyek jalan, nggak ada proyek jembatan. Jadi infrastruktur ya jelaskan aja sama rakyat bahwa dana ini kita refocusing untuk keselamatan umat. Saya pikir umat pasti akan menerima dong, memahami lah ya. Ini kan umat ini kan kadang-kadang bingung, ini jalan terus ini, padahal kita sendiri pun nggak ngerti ini. Nah contoh kemarin ya, tertinggi lagi kematian di Lampung. Saya juga waduh, tapi ada kabupaten yang nihil, gimana? Nggak mungkin nihil meninggal satu hari itu. Orang yang tiap hari ada meninggal semua kok. Ada 2, 3 satu desa. Kalau desanya 300 kalikan aja tuh. Berapa jumlah yang? Jadi sebenarnya ya saya menilai kemarin ya termasuk lambatnya vaksin turun ke Lampung itu salah satunya. Ya mungkin Lampung dianggap belum prioritas. Ya, belum prioritas karena ya Lampung dianggap ya sehatnya aja, banyak meninggalnya aja, tapi sehat semua orangnya. Karena tidak terungkap. Iya. Ya karena dianggap udahlah Lampung belum prioritas deh. Makanya kemarin saya minta ya tolonglah kalau Pak Gubernur sudah nyuratin Pak Menteri untuk minta vaksin ini, tugaskan leading sektor jangan pulang ke Lampung sebelum bawa itu bantuan vaksin. Jadi PR besar. Oh iya dong, kitanya harus proaktif mengambil barang itu. Benar. Baik Pak, terlepas dari pandemi COVID-19 ini, apa yang menjadi harapan dan keinginan DPD kepada masyarakat Lampung mengingat begitu banyaknya aspirasi dari masyarakat Lampung? Ya, pertama berkaitan dengan COVID ya. Ya, pemerintah sudah
menganjurkan kita semua untuk menjalankan prokes. Tolong dijalankan. Keselamatan itu bukan untuk orang lain, justru keselamatan kita ini menjadi penting. Pribadi kita juga penting. Ya, oleh karenanya ya jalankanlah itu ya. Kalaupun kita keluar itu ya harus dalam kondisi memang stamina yang fit. Baik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan aspirasi daerah, sekali lagi kita punya 20 anggota DPR RI, ada 4 anggota DPD. Mereka semua punya rumah aspirasi. Ya, tolonglah manfaatkan mereka ini semua, karena kami semua ini dibiayai oleh negara, oleh rakyat, ada fasilitas, ya ada insentif yang diberikan oleh rakyat kepada kami. Iya, benar. Ya kalau kita nggak mengadu, nggak menyampaikan aspirasi, ya susah juga ya kita mau menyampaikan apa kalau rakyatnya nggak ada yang diminta. Nah, oleh karenanya kita banyak orang, ada 20 orang. Dan perlu dicatat, Mbak Okta, wakil-wakil dari Lampung ini top-top semua di Jakarta. Wakil Ketua DPR Pak Haji Samsudin, Wakil Ketua MPR Bapak Zulkifli Anwar Hasan, ya, Zulkifli Hasan, Bapak Mujani, Wakil Ketua MPR Pak Sudin, Ketua Komisi 4 Pak Taufik Basari, Pak Tamanuri Komisi. Waduh, hebat-hebat lah Pak. Banyak semua orang-orang hebatnya. Top-top di. Iya, ini betul-betul harus menjadi potensi bersama pemerintah daerah untuk mendatangkan program-program pembangunan ke Provinsi Lampung. Iya, benar Bapak. Baik Bapak, kita beralih ke selanjutnya ya Bapak ya. Himbauan Bapak kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi ini yang telah 1 tahun belakangan melanda Indonesia. Bagaimana himbauan Bapak? Ya, saya pikir pandemi ini memberikan pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa betapa kecilnya makhluk yang tidak terlihat oleh mata ini porak-porandakan kehidupan kita semua. Jadi pertama kita harus muhasabah kepada diri kita. Jadi ternyata kita ini kecil sekali. Benar. Menghadapi makhluk yang tidak kelihatan pun kita tidak ada daya upaya. Oleh karenanya harus tetap kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, ya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat karena wabah ini. Tentu yang wafat kita berharap kepada Allah ini husnul khotimah dan keluarga tetap bersabar. Dan bagi kita yang masih hidup ini hanya nunggu waktu saja saya lihat. Kalau kita tidak mampu mengendalikan COVID-19 ini. Oleh karenanya apa yang sudah disarankan oleh pemerintah, oleh negara, oleh yang berkepentingan untuk melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kesehatan tubuh, berolahraga dan ya ini harus dijalankan. Karena ini kalau kita sekali lagi semuanya abai, ini bisa tunggu giliran aja, kita semua ini habis ini. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu menghitung hari. Nah, jadi oleh karenanya ayo kita semua menyadari semua bahwa ini adalah tugas kita bersama. Aparat kita juga tidak mungkin sendirian tanpa kita punya kesadaran. Benar. Ya, dan berkaitan dengan ekonomi, tentu kita menyadari semua bahwa semua kita sulit. Nah, oleh karenanya mungkin ini Allah mengingatkan kita untuk hidup dengan kembali kepada alam, kembali kepada kesederhanaan. Kalau dulu pesta, maaf ya, bisa mengundang orang ribuan orang berpesta pora. Hari ini dibatasi ke KUA 10, cuman dibatasi di gedung cuman 30 orang. Jangan merajuk. Justru Allah mengingatkan kita, nggak usah begede-gedean, laksanakan sunnah yang baik. Duitmu kalau kelebihan bagikan itu untuk sedekah. Mungkin kesadaran-kesadaran yang itu yang perlu dibangun, ya. Kesadaran-kesadaran kepada warga bahwa ini adalah sebuah proses pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita muhasabah, untuk kembali kepada jati diri kita, bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang
ketergantungan dengan orang lain untuk saling membantu. Ya, kita makhluk sosial kita. Seperti itu. Baik Bapak. Baik Bapak, apa saja rencana ke depan yang sudah Bapak siapkan terkait pembangunan Lampung dan apakah saat ini sudah berjalan? Ya, jadi saya 10 tahun jadi bupati, jadi wakil bupati ya. Jadi pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati. Persoalan kepemimpinan, memimpin daerah itu bukan soal lamanya waktu. Benar sekali. Bukan soal 10, 20, 30 tahun, bukan. Ini soal waktu. Apa yang diperbuat saat menjabat. Ya, jadi saya bersyukur untuk kelas yang lebih kecil, sebuah kabupaten yaitu Waikanan. Ya, target-target pencapaian pembangunan saat saya memimpin dulu, waktu saya jadi wakil bupati, waktu saya jadi bupati, saya pikir cukup banyak legacy yang kita buat. Soal penerangan, soal membangkitkan semangat bertani, soal bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan di daerah saya waktu itu ya. Selama 10 tahun itu kita bangun bagaimana soal pendidikan, kesehatan, dan itu penilaian rakyatlah yang khususnya Waikanan yang bisa merasakan karya saya. Nah, sejak 2019 kemarin saya mendapat amanah menjadi wakil provinsi untuk menjadi anggota DPD. Tentu yang saya sudah lakukan adalah sebagaimana fungsi yang saya sebut tadi, melakukan pengawasan di sana sini, ya, kemudian membawa aspirasi daerah, ya sudah kita jalankan. Dan justru kita selalu turun ke lapangan reses ini dalam rangka memonitor ya dana-dana yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini, apakah itu sudah benar, tepat sasaran, tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Apakah perlu dievaluasi dan lain sebagainya. Jadi menurut kita sudah jalankan ini dengan sungguh-sungguh ya. Tapi jangan dibayangkan ya oleh masyarakat kita ini bisa membangun sana, membangun sini, jangan. Jadi fungsi DPR sama DPD itu beda. Ada porsinya. Fungsi DPR, DPD dan eksekutif itu beda. Yang kerja-kerja itu eksekutif. Yang buat jalan eksekutif. Nah, kita ini cuma nganggarinnya aja dan memonitornya. Ya. Jadi jangan sampai kebayang kok Pak Bustami ini nggak bawa traktor ya, kok Pak Bustami ini nggak bisa kita ngusulin jalan, kok nggak bisa dibangun ya, nggak bisa. Jadi kita ini hanya tugasnya menyampaikan aspirasi, eksekutornya adalah eksekutif. Iya benar. Kementerian kalau di pusat, kalau di daerah bupati, gubernur atau wali kota. Jadi masyarakat ekspektasinya jangan membayangkan kita ini seperti eksekutif gitu ya. Bisa mengklaim semua ini pembangunan, nggak bisa. Kita hanya dalam rangka pengawasannya. Karena jadi salah kalau eksekutif juga kerja, jeruk maka jeruk namanya itu. Di luar koordinasi. Iya, kita terus kalau kita yang kerja siapa yang ngawasin pekerjaan itu? Kita kan kerjanya ngawasin. Yang kerja siapa? Eksekutif. Yang ngawasin siapa? Legislatif. Gitu loh. Jadi fungsinya berdua itu ya. Jadi terus yang terakhir tentu juga pandemi ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk lebih kreatif ya. Usaha-usaha yang tadinya ya mungkin skalanya hanya sedesa, bahkan lebih kecil lagi se-RT, sekarang ini RT bisa jual ke Amerika, ke Belanda, kemana-mana nih. Harus kembangkan kreativitas dan inovasi. Bukan, itu ada nilai apa ya, kejadian pandemi ini mengingatkan kita semua bahwa dunia ini luas. Jadi dagang, kalaupun kita dagang itu bukan cuma se-RT. Okta sekarang sudah bisa dagang di Papua. Pakai apa? Ya pakai internet segala macam itu, coba. Manfaatkan ya Pak ya. Lah dulu kan nggak kepikir ini. Orang Papua bisa beli di RT 1 Sukarame. Sekarang terjadi. Ya. Sekarang terjadi, kita bisa sekolah di mana-mana. Online sekolahnya. Jadi dunia ini makin sempit nih. Nah, jadi oleh karena itu ada juga yang positifnya kejadian ini. Nah, dan kita ambil positifnya, jangan negatifnya, karena kalau negatifnya yang kita ambil udah imun jatuh, imun kita bisa rendah dan yang masuk penyakit. Pokoknya optimis terus hidup itu
Benar sekali. Jadi harus optimis, semangat, ya, supaya imun kita bertambah terus, menangkal daripada penyakit ini. Dan hanya orang terkait isu amandemen konstitusi yang santer terdengar saat ini. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya, betul Mbak Okta. Jadi sekarang ini di Jakarta itu sedang gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sedang menerima aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia berkaitan dengan amandemen konstitusi kita ya yang kelima. Perubahan itu, amandemen itu artinya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam konstitusi kita yang hanya bisa merubah undang-undang itu adalah lembaga MPR namanya. Lembaga MPR ini terdiri dua keanggotanya, anggota DPR dan anggota DPD. Nah, saya ini termasuk anggota MPR yang nantinya akan juga ikut di dalam mengambil keputusan soal amandemen ini. Ada beberapa hal penting yang kita sedang mendapatkan aspirasi warga. Pertama soal PPH namanya ya. Kalau dulu GBHN namanya, garis besar haluan negara. Kenapa menjadi penting PPH ini? Karena siapapun presiden yang memimpin ke depan, dia harus punya guidance. Dia harus punya rule of game. Ya, dia harus punya visi misi yang disepakati oleh wakil rakyat dan eksekutif itu sendiri. Nah, kalau hari ini kan visi misi itu berdasarkan visi misi sang calon presiden, sang calon gubernur, sang calon bupati, wali kota. Itulah yang dibuatkan undang-undangnya. Jadi kalau presidennya, gubernur, bupatinya, saya visi misinya membuat Lampung ini jadi kota wisata, jadilah barang itu kota wisata. Tanpa dia harus kompromi dulu dengan DPR. Karena itu undang-undangnya dan tidak salah. Nah, oleh karenanya ke depan negara ini berharap keputusan eksekutif itu harus disepakati dulu secara bersama. Itulah siapapun nanti yang mau jadi apa saja, presiden, gubernur, bupati, visi misinya itu nggak bisa sendiri-sendiri. Pokoknya ada loh, ini visi misi itu berdasarkan garis-garis besar haluan negara. Nah, itu yang disebut, yang sedang kita inikan. Yang kedua, soal hak konstitusional warga. Ya, jadi selama ini kan kita juga keliling di Indonesia ini kan orang nanya nih, Pak, kok susah amat sih Pak nyari orang 270 juta orang Indonesia ini, nyari presiden itu kok susah amat sih? Nyari orang hebat di Indonesia itu susah amat sih, kan banyak. Orang-orang hebat, profesor, doktor, apapun lah, politisi canggih-canggih. Tapi kok pada saat pemilihan itu cuma 2 orang aja nih yang beradu nih. Ya? Calon A sama calon B saja. Apa nggak ada lain lagi, Pak? Begitu juga gubernur. Nah, kok di kabupaten, kota, dan provinsi kenapa itu bisa banyak? Oh, ternyata ada calon, kok gubernur boleh independen, bupati boleh independen, kok jadi presiden itu nggak boleh ada independennya. Padahal dalam konstitusi kita amanat pertama itu disebut hak memilih dan dipilih itu adalah hak warga negara. Warga negara Indonesia. Nah, ternyata asal muasalnya hulunya itu ada di situ. Ya, ternyata orang nggak bisa banyak nyalon presiden itu karena diusung oleh hanya partai politik. Ya, partai politik pun dibatasi lagi di undang-undang itu minimal 20%. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya nggak ada orang yang bisa nyalon. Kalau numpuk semua di satu tempat, bisa-bisa calonnya cuma satu loh. Nah, jadi calon tunggal. Nah, dan ini tidak sehat ya, karena kita tidak disuguhkan calon-calon negarawan yang punya potensi ya. Nah, dan ini kita ingin membuat legacy juga buat anak cucu kita ke depan. Mungkin belum 2024, tetapi kita sudah memotori itu
bahwa ini harus diluruskan, ini harus diperbaiki. Iya, benar. Ya, kenapa kok di luar negeri sendiri, contoh, ini kan mengamandemen, ini kan contohnya di Amerika ini rujukan. Kenapa Amerika punya calon independen? Kenapa di Inggris bisa calon independen? Kenapa di negara demokrasi yang lain tuh ada independen? Kenapa kita tidak? Jadi dua hal besar itu yang sedang diusulkan, soal independen, calon independen, dan perumusan tentang garis-garis besar haluan negara yang sekarang sedang singkatannya bukan GBHN lagi, PPH ya. PPH saat ini. Ya. Baik Bapak, langkah apa Pak yang sudah Bapak atau DPD RI yang sudah diambil dalam amandemen konstitusi ini? Langkahnya? Ya, langkah yang kita lakukan tentu pertama kan, kenapa sih DPD ngangkat isu ini? Pasti ada dasar dong. Masa saya tahu-tahu, ya itulah 34 provinsi sudah kita kunjungi, kita datang ke kampus-kampus, kita menyerap aspirasi, terjadilah dialog-dialog itu, kajian-kajian akademis dari kampus-kampus, dari pakar-pakar hukum, pakar-pakar tata negara. Ya ternyata betul ini harus ada ruangnya ini. Ya. Nah itulah yang kita lakukan dengan para raja-raja daerah ya. Kan di Indonesia ini sebelum kemerdekaan RI kan yang diakui itu kan raja-raja nasional, raja-raja Nusantara. Ya mereka kan belum mengenal Indonesia. Yang ada rajanya Solo, rajanya Jogja, Raja Aceh, Raja Lampung, Raja Bengkulu, Palembang. Nah, setelah NKRI terbentuk Republik Indonesia, raja-raja ini kan menyerahkan mandat kepada NKRI melalui Pak Soekarno bahwa mereka mengakui adanya Republik Indonesia. Tapi mereka masih ada loh hari ini. Nah, mereka juga menyampaikan aspirasi itu. Nah, jadi sudah kita lakukan serapan aspirasi itu, dan ini sedang bergulir ya. Mudah-mudahan secara konstitusi ini bisa bergulir ya, dan bisa disetujui. Baik Bapak, ini yang terakhir Bapak ya, pesan Bapak pribadi untuk masyarakat Lampung apa Bapak? Ya tentu di dalam closing statement ini, pertama berkaitan dengan pandemi, saya berharap kita semua harus bertanggung jawab terhadap bagaimana pandemi ini agar hilang di muka bumi ini dengan cara menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh yang berwenang ya, seperti yang kita lakukan ini, menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, kemudian hidup bersih, makan makanan yang sehat ya. Itu pertama. Yang kedua, tentu sebagai lembaga aspirasi daerah ya, DPD RI membuka diri. Kami ada 2 tempat berkantor. Kalau di Lampung ada di Jalan Patimura nomor 19, Teluk Betung. Ya, di sana ada kantor DPD RI. Silakan pergunakan tempat itu untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis. Nanti akan kita perjuangkan di pusat. Kemudian juga ada kantor kita di ibu kota negara, yaitu di DPR RI, nah di Gedung Senayan. Senayan Jakarta. Ya monggo silakan. Kalau ada kesempatan ke Jakarta bisa mampir menghubungi kita. Dan nggak usah sungkan-sungkan bahwa kami semua 4 orang dari DPD RI dan 20 orang dari DPR RI adalah orang yang diberikan mandat penuh oleh rakyat Lampung menjadi wakil bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Gunakan kesempatan itu untuk bisa menjadikan kami orang-orang yang bisa menyalurkan aspirasi. Benar, Bapak. Dan itu saja. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya, baik, terima kasih Bapak. Semoga tetap sehat selalu. Demikian dialog kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatan waktu dari Bapak Bustami Zainuddin atas kesempatannya di hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.